Langsung saja kita simak pandangan dai dari Muhammadiyah, Ustadz Mujiman. Maka seyogyanya bagi kita ketika selesai dari sholat fardu itu tidak istilahnya membiasakan berjabat tangan, karena ketika itu dibiasakan jabat tangan dikhawatirkan dianggap bagian dari rangkaian ibadah selepas sholat. Nah, jadi selepas sholat itu zikir, bukan berjabat tangan. Silahkan nanti berjabat tangan kalau mau berpisah. Ini himbauan dari penulis kitab ini seperti itu. Maka famakana sahabatu yaf'aluna hadza. Dulu para sahabat tidak melakukan hal ini. Maka cukup bagi orang yang salat yaitu mengucapkan salam tengok kanan, mengucapkan salam tengok kiri, dan tidak perlu selepas itu kemudian menjabat tangan. Tapi kalau kemudian mau menjabat tangan karena adanya hajat, silahkan. Ada orang lain yang minta kita untuk jabat tangan, tangannya ngacung gitu, ya sudah kita berjabat tangan karena itu ada hajat, adanya kebutuhan. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka selepas sholat itu hendaknya kita beristighfar, hendaknya kita berzikir sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau ada orang minta jabat tangan, silahkan dijabat, tetapi itu bukan bagian dari tata cara kita beribadah selepas sholat. Disambung oleh Ustadz Amsoroddin Ramdhani dari Ormas Persatuan Islam atau Persis. Begini, Bapak ini jadi imam, punya murid di belakangnya makmum. Beres sholat itu, murid-muridnya sudah menunggu, ingin salaman. Sesekali boleh. Kedua kalinya beritahukan bahwa setelah sholat itu bukan salaman, tapi dzikir. Ajarkan istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, tasbih, tahmid, takbir, tahliyah 1 kali. Ajarkan supaya nanti tahu. Kalau dibiarkan nanti sesalaman deh. Kalau sesekali boleh kita nerima, karena belum tahu. Kemudian dari kelompok Salafi oleh Ustadz Firanda Andirja. Saya belum menemukan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi atau sunnah para sahabat kalau mereka setelah sholat mereka saling bersalam-salaman. Tapi kita kalau ketemu sebelum sholat, ketemu kapan saja kita salami, assalamualaikum, kemudian kita salami, kita ketemu orang ya. Jangan tunggu setelah sholat baru bersalam-salaman. Sebelum sholat kita ketemuan, kita salami saudara-saudara kita. Demikian juga misalnya kita memang baru ketemu, kita datang masbuk, baru ketemu orang sebelah, kita boleh bersalaman. Karena memang kalau orang baru bertemu sunnahnya apa? Bersalaman. Tapi menyengajakan setelah sholat salam-salaman, maka saya tidak menemukan sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tidak menemukan. Tapi kalau ada orang julurkan tangan minta salaman sama kita, kita salami. Ya, jangan kita bilang enggak. Salami aja. Tapi kita tidak memulai, karena itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan mendengar dari Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau setiap sholat kamu tetapkan salaman, itu seolah-olah menjadi syariat. Apalagi salamannya mubeng dengan baca sholawat, gitu. Nggak ada tuntunannya. Gitu. Ini apik toh salaman kuwi karo maca sholawat. Lah apik saka ngendi? Nah, maca sholawat kan apik. Apik ning ora apik, lah ora apike ora nurut tuntunan. Yang ada tuntunannya bar salat itu zikir. Zikir yang sudah dituntunkan itu. Nah, zikir wis rampung. Kalau ada rawatib ya salat sunah atau pulang. Terus mubeng nganggo baca salawat itu ya ada tuntunan. Kalau itu baik mesti dilakukan oleh Nabi. Jadi jangan kamu mengatakan baik, kok Nabi tidak melakukan, seolah-olah ajarannya Nabi itu kurang sempurna ini. Yang ini belum diajarkan, padahal apike kaya ngene. Gitu. Nah, itu jadi membuat aturan sendiri kan bisa jadi bid'ah nantinya. Mana yang akan Anda anggap benar? Yang ini? Atau yang ini?
Mari kita simak argumen mereka masing-masing dan silakan Anda nilai sendiri mana yang lebih kuat. Orang-orang yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran Wahabi? Padahal kalau begitu para sahabat Wahabi, para tabi'in Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi, Imam Ahmad Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Abu Hanifah Wahabi, dan seterusnya. Karena mereka juga tidak tahlilan. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan haram tahlilan, dibenci kumpul-kumpul di tempat ahli mayit, hanya kumpul-kumpul saja, tidak upacara tahlilan, tidak upacara makan-makan, tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah mengharamkannya. Ya, beliau menyampaikan bahwa Imam Syafi'i tidak menyetujui ritual tahlilan. Tapi kita saksikan dulu pemaparan dari tokoh yang kedua, nanti bisa Anda nilai sendiri. Berikut ini. Ustaz, ini ada dikirim ke saya. Ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NU tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya, sensitif ya. Tapi yang saya harus katakan juga, jangan ada yang merasa tersinggung, saya juga tidak mencela. Memang NU awal, kan saya meneliti Basul Masail, dokter saya kan Basul Masail, jadi saya agak ngerti ya tentang Basul Masail sejak tahun dari 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 mazhab lain. Dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i, begitu. Nah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Malik mauquf, abstain, abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Tidak boleh. Itu yang diikuti awal-awal NU. Tahun 2006 apalagi 2006 ya. Tahun 1926. Memang iya. Ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya dokumen Basul Masail sejak 1926 sampai 1999 saya punya. Iya, memang. Bahkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1. Saya tidak tahu ya, tapi memang video yang saya dapati tidak ada suaranya, tapi bisa kita baca gerak bibirnya. Beliau mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah dan haram, dan ini dinisbatkan juga kepada ajaran Imam Syafi'i. Tapi ya namanya hukum begitu. Kemudian melonggar, melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar. Rujukannya tetap I'anatul Talibin. Bayangkan, kitab I'anatul Talibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Tidak boleh hadiah pahala, tidak boleh selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya juga I'anatul Talibin membolehkan, tapi dalam format doa, ya gitu. Tahlilan, kemudian di format doa. Maka doanya orang NU yang ngerti kan, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, itu ya Allah sampaikan. Maka bukan hadiah pahala, tapi berdoa untuk menyampaikan doa ini. Ini juga dari I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu 80% yang dikutip oleh Basul Masail. Kitab dari sekian banyak kitab, dari 159 kitab yang dirujuk itu 80% dari I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syato. Kitab idola. Bahkan kitab hanya 6 kali dirujuk. Kitab itu kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Itu hanya 6 kali dirujuk selama sekian puluh tahun itu. Jadi,
Profesor Dr. Ahmad Zahro juga menyebutkan bahwa rujukan utama untuk masalah ini, masalah tahlilan ini adalah kitab I'anatut Thalibin. Untuk lebih jelasnya isi di kitab I'anatut Thalibin ini, mari kita simak video berikut. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Thalibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Dan untuk video terakhir saya tidak jelaskan siapa beliau karena saya yakin Anda sudah mengenal semuanya, termasuk ketiga tokoh ini saya yakin Anda sudah tahu. Begitu juga untuk kesimpulan dari tema tahlilan ini saya serahkan kepada Anda. Dan sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.